bersama Indonesia di mana. Halo Sobat EDS Kalsel, ketemu lagi kita di seri Aku Investor Saham. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Masita, salah satu dosen di STI Indonesia yang juga investor saham. Yuk kita dengerin ceritanya. Siapapun kamu, ayo kita maju. Ibu boleh cerita nggak pertama kali Ibu kenal pasar modal dan apa nih yang bikin Ibu yakin untuk berinvestasi di pasar modal? Jadi pertama kali investasi di pasar modal itu sejak Ibu dipilih dipercaya menjadi kepala galeri Bursa Efek Indonesia di Indonesia Banjarmasin. Ibu berpikir kalau Ibu sebagai kepala galeri harusnya juga Ibu benar-benar terjun langsung. Jadi sejak tahun 2020 Ibu mulai investasi di pasar modal. Kenapa Ibu yakin? Karena investasi di pasar modal itu kan tentu saja dibandingkan suku bunga yang di bank yang relatif kecil ya. Jadi kalau di investasi di pasar modal itu lebih banyak ya memang ada high risk high return ya, tapi lebih menguntungkan lah dibandingkan kita hanya menyimpan atau menabung uang di bank seperti itu. Jadi Ibu yakin sekali bahwa kalau investasi di pasar modal asalkan kita tetap konsisten dan tekun, insya Allah kita akan mendapatkan hasil atau mendapatkan cuan atau keuntungan. Boleh cerita nggak apa nih tujuan Ibu melakukan investasi di pasar modal? Jadi tujuan kita berinvestasi seperti tujuan investasi yang lainnya tentunya kita ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi seperti sudah Ibu katakan tadi bahwa kalau keuntungan investasi kita di pasar modal itu relatif lebih tinggi kalau kita hanya mengandalkan investasi misalnya dengan tabungan atau deposito yang suku bunganya terus menurun saja. Jadi seperti itu. Jadi Ibu berkeyakinan bahwa dengan adanya investasi ini kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan di luar kita sebagai dosen atau karyawan. Di tengah kesibukan Ibu Masita nih sebagai seorang dosen, gimana cara Ibu melakukan investasi di pasar modal? Jadi investasi bagi saya di sela kesibukan sebagai dosen, jadi Ibu punya prinsip bahwa kita jangan naruh telur dalam satu tempat. Jadi Ibu investasinya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek. Jadi ada yang saham, ada yang reksadana. Kalau reksadana kan nggak perlu ditengok tiap hari nih. Kecuali kalau saham kita harus tengok portofolio kita setiap hari karena kan kita mainnya sendiri ini, kita tidak melewati broker. Jadi itu. Jadi kalau investasi reksadana jangka panjang nanti kita bisa ambil pada saat waktu kita pensiun. Nah, kalau yang jangka pendek kita bisa lihat di saham. Tentunya kalau yang saham kita harus lebih aware lagi ya, jadi kita harus tengokin nih portofolio perkembangannya bagaimana. Kalau sahamnya merah kita harus sabar ya, kalau udah hijau kita jangan buru-buru juga langsung menjual saham kita. Jadi intinya seperti itu. Menurut Ibu kita memang paling penting selain kita belajar secara teknikal, fundamental itu penting. Jadi kita tahu perusahaan-perusahaan yang benar-benar bisa menghasilkan capital gain dan keuntungannya buat kita, seperti itu. Ibu Masita bisa sharing tips nggak untuk para sobat EDS Kalsel agar tetap konsisten berinvestasi di pasar modal? Tips Ibu buat para investor, khususnya investor pemula, kita kalau investasi di pasar modal seperti kita menanam satu benih, kita harus konsisten dan telaten. Kita harus siram tiap hari sampai dia tumbuh, kemudian berbunga dan lain sebagainya. Jadi harus sabar. Jadi kalau misalnya ada rugi, kita jangan putus asa, wah kita rugi nih. Kita tetap sabar, jangan berhenti sampai di situ. Nanti ada suatu saatnya kita akan memperoleh keuntungan lagi gitu. Dan keuntungannya itu nantinya akan lebih besar daripada yang kerugian yang kita dapatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tipsnya, kita jangan investasi di satu jenis investasi saja. Kita bisa investasi di jangka panjang, di jangka pendek ya, atau mungkin berbagai macam produk investasi di pasar modal kita pilih. Jadi resikonya akan berkurang karena tadi tidak menaruh satu telur dalam satu keranjang. Jadi kita membagi-bagi resiko. Kemudian yang perlu kita pahami bahwa dalam berinvestasi itu kan ada istilah high risk high return. Semakin tinggi resikonya tentunya returnnya semakin besar. Nah ini perlu kita pahami. Jadi kita jangan berputus asa dulu kalau kita mengalami kerugian. Semua orang yang pernah berinvestasi itu pernah mengalami kerugian, tapi mereka tetap berinvestasi dan alhamdulillah hasilnya luar biasa gitu. Jadi jangan putus asa, harus telaten dan harus sabar.
Jadi kapan kita harus menjual, kapan kita harus membeli, itu benar-benar harus kita pahami. Itu tips dari Ibu. Terima kasih Bu Masita atas sharingnya hari ini. Nah, Sobat EDX Castle, kalian tadi sudah dengar cerita dari Bu Masita, salah satu dosen yang juga investor saham. Jangan lupa dukung konten kita dengan like, komen, dan share. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Aku sangat bangga, aku investor saham.